Iya. Ya. Bedanya gini guys, kalau sempro tuh pengalaman kami yang tahun kapan itu ya. Kalau sempro itu kawanan yang membantai. Tapi kalau apa namanya? Kawanan yang membantai karena kawanan Asing itu pertanyaan. anggapnya. Tapi kalau sidang itu dosen yang membantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang di 107.7 FM Rafada atau Radio Pendidikan, Informasi, Hiburan dan Keislaman yang berada di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Tepatnya di lantai 3 Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Ini ya guys, sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmadi, biasa dipanggil Madi. Dan saya mahasiswa jurusan Manajemen Dakwah angkatan 2020. Nah, tentunya nih di hari Senin di jam segini ya, di jam yang sama setiap Seninnya kalian bakal ketemu nih sama kami dari Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin. Ya betul, tentunya dalam program podcast mahasiswa yang akan menemani ruang Senggar Sahabat Rafada kurang lebih 1 jam ke depan. Oke nih guys, karena aku perkenalan udah, terus kita bakalan lanjut nih ngobrol santai dengan guestar kita. Tapi sebelum itu, biar makin penasaran, mari kita memanjakan telinga kita dulu nih dengan lantunan lagu yang sangat enak didengar. Oke, selamat mendengarkan. Sound 3, 2, 1, mulai. Oke guys ya, balik lagi di podcast Mas. Tentunya masih bersama saya Madi. Nah, untuk episode kali ini podcast Mas mengusung tema yaitu menolak lupa tragedi Jumat Kelabu 1997. Dimana hari ini podcast Mas kehadiran langsung nih sosok ketua umum dari LSIP, Lingkar Studi Ilmu Sosial Kerakyatan. Oke, langsung saja nih kita kenalan dulu dengan narasumber kita yang tampan dan karismanya yang luar biasa ini. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Boleh perkenalkan dirinya dulu Bang? Nama saya Abdul Sahid. Oke. Kalau memang dipanggil itu Sahid. Syir. Ya. Jurusan apa? Saya jurusan Psikologi Islam. Psikologi Islam angkatan 2016. 2016. Oke. Jadi tentunya nih sahabat Rafada sudah penasaran dong dengan narasumber kita kali ini. Jadi langsung saja nih kita tanya-tanya narasumber kita kali ini. Untuk kesibukan yang sedang dijalani apa nih Bang? Oh, saya saat ini masih menjabat di Lingkar Studi Sosial Kerakyatan hingga tahun 2023. Untuk sekarang di samping itu saya juga menyelesaikan tugas akhir. Ya, itu. Oke. Berbicara soal LSIP, kira-kira boleh dong sedikit penjelasan tentang LSIP ini, apakah organisasi atau komunitas? LSIS atau Lingkar Studi Ilmu Sosial Kerakyatan itu organisasi yang dibangun pada tahun 2002 silam. Pada dasarnya LSIS itu organisasi perkaderan. Iya, yang isinya hanya mahasiswa. Orang sering salah kaprah, anggap LSIS ini dari LSIS itu UIN kan gitu, enggak, bukan UIN saja kan gitu. LSIS itu anggotanya juga dari berbagai macam universitas yang ada di Banjarmasin. Seperti itu kira-kira kurang lebih. Udah berapa lama kira-kira join di LSIS nih Bang? Kalau saya sendiri sudah kurang lebih 3,5 tahun ya, kurang lebihnya. Udah lama banget ya Bang. Nah, Terus bagi waktu buat mengkaji isu, terus turun aksi sama perkuliahan, gimana caranya nih Bang? Kan sulit tuh. enggak juga sih, enggak sulit-sulit amat, asal kita bisa memanajemen waktu saja. Iya. Ditambah juga pada dasarnya dalam kita kaji isu, dalam kita berusaha memahami apa yang terjadi,
di sekeliling lingkungan kita ya kan, tentunya juga ya harus banyak-banyak diskusi ya gitu. Di samping sambil jalan-jalan juga sehingga memang tidak terlalu berat. Seperti itu Kang Lugi. Kalau tidak salah kemarin boro-boro aja turun ke jalan buat aksi menolak lupa tragedi Jumat Kelabu 1997 ini. Ya, kita kemarin ada ngadain aksi simbolik dalam rangka memperingati 25 tahun pasca kejadian tragedi Jumat Kelabu. Ya. Untuk peserta aksinya dan respon masyarakat sekitar Pasuruan itu aksinya di mana Bang? Kalau untuk pesertanya memang rata-rata dari kawan-kawan mahasiswa ya, selain dari anggota eksis itu sendiri. Ada dari teman-teman Dema Universitas, ada juga dari teman-teman Dema Fakultas, juga ada dari teman-teman Ormaba. Kalau responnya sendiri memang cukup positif ya, mengingat juga memang selain daripada LSS memang juga ada organisasi lain juga yang biasa memperingati Jumat Kelabu ini dalam tiap tahunnya, sehingga memang supaya memori kita itu tidak lupa ya kan atas apa yang terjadi 25 tahun silam ya, saya pikir memang patut untuk terus diingat sehingga masyarakat merespon positifnya. Berbicara masalah Jumat Kelabu, ini memang merupakan tragedi yang cukup besar dan penuh kesedihan ya Bang. Kira-kira gimana sih pendapat Pian terhadap tragedi itu? Sangat disayangkan bahwa memang kita punya sejarah kelam seperti itu, di mana memang ada ratusan orang yang meninggal, ada ratusan orang yang hilang, dan ada banyak kerugian material yang kita hadapi kala itu menjelang krisis moneter di tahun 1998. Saya pribadi memandang bahwa satu sisi juga konflik itu adalah sesuatu yang alami yang terjadi di masyarakat. Hanya tinggal bagaimana kemudian kita sebagai manusia sebagai manusia tadi ya kan, memiliki instrumen, entah itu pemerintahan, masyarakat, dan kelompok-kelompok sosial ini kemudian harus mampu menghadapi itu semua. Nah, tragedi 1995 ini kemudian pecah dan menghasilkan banyak korban jiwa ya kan. Kita sayangkan itu, tetapi lagi-lagi karena itu adalah sesuatu yang alamiah yang kemudian semestinya kita mampu mengambil pelajaran. Semoga tidak hanya kesedihan saja yang bisa kita ingat, meskipun ini sudah 25 tahun terjadi, sudah 25 tahun berlalu, tapi juga kita bisa ngambil iktibar dari situ. Barangkali seperti itu kurang lebihnya. Kita yang dengar dari ceritanya aja nih merinding ya Bang. Apalagi yang jadi saksi mata ataupun keluarga korban pada saat itu. Jelas ya. Menurut Abang nih, hikmah apa aja yang bisa diambil dari tragedi Jumat Kelabu nih Bang? Saya pikir kalau kita bicara dalam kapasitas kita sebagai mahasiswa ya, tentunya kita harus menilik tragedi itu sebagai pembelajaran peradaban. Karena begini, kalau kita sedikit ingat-ingat quotes tentang sejarah kan ada yang pernah bilang siapapun yang tidak mempelajari akan dikutuk untuk mengulangi sejarah yang sama gitu. Why? Kenapa seperti itu? Saya pikir ya ketika orang itu tidak memahami apa yang pernah terjadi dulu ya kan. Contoh misalnya kayak tragedi Jumat Kelabu kita ya di tempat kita tadi. Ketika kita tidak mempelajari apa yang menyebabkan itu terjadi, bagaimana itu terjadi dan mengapa kemudian tragedi itu menjadi besar dan menghasilkan banyak korban jiwa ya kan, terus juga menghasilkan banyak kerugian material. Ketika itu tidak dipelajari, maka akan besar kemungkinan ya kan ketika dihadap kepada situasi sosial yang memiliki gejala yang sama pada 1997 itu, kita barangkali ya tadi akan mengulang kesalahan yang sama. Maka dari itu saya pikir memang penting untuk memahami sejarah itu dan mengambil iktibarnya tadi ya dalam kita sebagai kita mahasiswa tadi. Selain mempelajari dan mengetahui sejarah itu, tentu kita harus menjawab beberapa pertanyaan yang barangkali sampai saat ini belum terjawab. Contoh misalnya bagaimana status orang-orang yang hilang ini nasibnya. Barangkali sampai detik ini ada keluarga yang masih bertanya-tanya. Barangkali sampai detik ini masih ada yang bertanya-tanya gitu. Dan bagaimana kemudian ini menjadi batu loncatan bagi negara supaya
bagi negara ya, atau dalam hal ini penguasa, supaya tidak ini tidak terulang. Bagaimana kemudian mereka mengkondisikan melalui kebijakan politik mereka itu ya, supaya ini nggak pernah terjadi lagi ke depannya. Jadi kapasitas kita sebagai mahasiswa itu kan nggak cuma sekedar tahu sejarahnya aja, tapi coba merumuskan. Kita juga belajar mungkin dari sesuai lah, kita sesuaikan dengan bidang studi yang kita geluti, harus kita sesuaikan dalam membaca tragedi 1995 di Banjarmasin kala itu. Saya pikir seperti itu semestinya. Nah, Pian ini kan sering turun ke aksi jalan. Kira-kira gimana sih respon orang tua Pian terhadap kegiatan Pian? Kan cukup berisiko juga nih ya. Kira-kira apakah didukung sebelumnya atau gimana nih Bang? Kalau orang tua saya memandang saya, kalau dibilang sering demo nggak juga ya. Kalau dibilang sering nggak juga, tapi memang kalau respon orang tua mah yang penting nggak anarkis, yang penting nggak macam-macam, yang penting nggak melanggar hukum. Kalau memang itu dilakukan untuk kepentingan maslahat, ya silakan orang tua, tapi tetap harus dijaga kesehatannya. Biasanya begitu orang tua saya nasihatin saya untuk beraksi. Gitu sih. Untuk harapannya buat para mahasiswa nih Bang terhadap kewajiban kita turun ke jalan ini. Saya pikir begini, saya sering kali bilang kalau dalam diskusi kita formal atau non formal, saya tuh sering kali bilang begini. Kita mahasiswa ini satu sisi punya beban moral kepada ratusan, saya tidak mau bilang ratusan, tapi saya mau bilang kepada ribuan lebih pemuda yang lain. Kita punya tanggung jawab moral kepada masyarakat Indonesia yang lain, di mana kita sebagai pemuda diberi kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Kampus perguruan tinggi di mana kita hari ini berdiri, di mana kita duduk ini adalah jerih keringat warga Indonesia yang lain ya kan, yang dibangun berdasarkan dari uang pajak yang mereka terima. Sekarang nggak semua pemuda itu kuliah. Kenapa mereka nggak bisa kuliah? Macam-macam faktornya. Ada yang memang karena faktor ekonomi, ada karena ada tuntutan keluarga dan sebagainya. Nah, sekarang kita yang diberi kesempatan untuk kuliah ini, cara yang tepat untuk mensyukuri, cara tepat untuk menggunakan kesempatan ini adalah dengan belajar sungguh-sungguh sesuai dengan tuntunan Tridharma perguruan tinggi, tapi tidak juga berdiri atau tidak juga hidup di ruang kosong atau di atas langit-langit yang tinggi. Tetap harus ingat bahwa di sekeliling kita ada sering kali terjadi ketidakadilan sosial yang dihadapi. Itu harus peka itu. Kita harus tetap berada, harus mampu melihat itu semua dengan melihat itu sebagai tanggung jawab sosial. Seperti itu kira-kira. Untuk penyebab tragedi Jumat Kelabu ini apa ya Bang kira-kira? Secara simpelnya saya pikir penyebab Jumat Kelabu ini difaktori oleh berbagai macam hal ya Pak. Kita bisa kalau kita menggunakan istilah general itu bisa kita katakan seperti faktor ekonomi, faktor indeks pendidikan ditambah dengan faktor kesenjangan baik ekonomi dan kebijakan politik, dipengaruhi juga oleh faktor lingkungan dan berbagai macam hal, ditambah juga dengan tingginya angka kriminalitas saat itu. Meskipun Banjarmasin di tahun 1997 itu diketahui sebagai daerah yang kalau di atas kertas statistik ya cukup lumayan lah dibandingkan beberapa daerah yang lain, tetapi memang kesenjangan sosial dan ekonomi yang terjadi saat itu konteks dirasakan, ditambah juga dengan warna dari kebijakan politik nasional Soeharto yang cenderung otoritarian dan tertutup tadi, sehingga memang banyak hal yang terjadi di masyarakat itu terabaikan. Ini menciptakan kekecewaan yang terus-menerus menumpuk di hati masyarakat. Plus juga satu sisi kita tahu bahwa tragedi 1997 ini kan juga dipantik, saya pikir itu dipantik oleh tren pemilu saat itu ya, pemilihan presiden ya sahabat, pemilihan presiden saat itu. Luarnya apa namanya? Difaktori oleh, bukan difaktori sih, tapi memang kejadiannya saat itu dalam desain kampanye. Nah, pada masa-masa kampanye ini kan saya pikir hanya ada 3 partai, meskipun memang disebutkan ada beberapa partai kecil yang lainnya kan, tapi yang 3 ini kan cukup besar. Sehingga memang di masyarakat itu terjadi polarisasi yang cukup tajam juga. Mengingat juga dalam beberapa tahun
saat itu ya, terakhir saat itu memang Golkar sebagai partai penguasa ini selalu menang, Saya pikir memang karena ada kekecewaan kolektif masyarakat saat itu, ditambah juga dengan iklim yang dengan cuaca yang panas-panasnya dalam perpolitikan kala itu ya kan, sehingga memang pecahlah tragedi itu. Nah, buat sahabat Rapada nih, biar makin penasaran, kita mau lewati iklan yang satu ini dulu ya. Selamat mendengarkan. Sound on. 3, 2, 1. Ya, balik lagi di 107.7 FM Rapada. Masih dalam program Podcast Mahasiswa. Bersama saya Ahmadi dan dengan narasumber yang sama. Jadi kita akan melanjutkan di pembahasan kita yang tadi. Tadi kan ada tuh Bang, penyebab terjadinya konflik di Kelabu. Apakah ada tuh penyelesaian konfliknya itu bagaimana sih Bang? Kita tahu bahwa dalam kejadian itu kan penyelesaiannya juga menggunakan pendekatan keamanan. Artinya menjelang malam hingga sampai jam 10.22 itu kan pendekatan keamanan itu diberlakukan. Artinya orang nggak bisa keluar malam-malam kan gitu. Anggaplah seperti kita ambil ibaratnya itu seperti PPKM kita kemarin, dimana kita nggak boleh keluar malam kan gitu. Apa yang terjadi saat itu juga, apa yang terjadi yang dalam desain PPKM ini kan terjadi juga saat itu, dalam rangka supaya nggak ada lagi yang merusuh seperti itu. Tapi untuk upaya penyelesaian konflik tentunya juga ada dilakukan. Bentuknya juga kemarin ada macam-macam. Ada yang memang mengadakan dialog, moderasi beragama gitu. Karena kita tahu juga dalam konflik itu ternyata ada nuansa-nuansa konflik keagamaan gitu, dimana memang ada beberapa kelenteng, ada banyak gereja gitu, ada satu wihara kalau tidak salah ya, yang juga menjadi objek amukan masa kala itu. Seperti itu. Jadi ini ada nih Bang yang mungkin ada sedikit lah yang nggak tahu kan apa tuh yang dimaksud Jumat Kelabu. Nah, maksudnya itu apa Bang? Bisa dijelaskan? Ya karena memang pada tanggal 23 Mei 1997 itu bertepatan pada hari Jumat ya kan? Iya. Maka untuk mengidentifikasi tragedi itu ya kita harinya hari Jumat. Terus kenapa harus menggunakan istilah kelabu sih? Memang kalau untuk penamaan ada juga yang bilang tragedi itu sebagai amuk Banjarmasin kan gitu. Jadi tidak mengidentifikasi tragedi, tidak didasarkan pada kapan kejadiannya gitu, tapi didasarkan dari gimana kejadian dan apa yang terjadi. Salah satu istilah dalam tragedi ada yang bilang itu sebagai amuk Banjarmasin. Tapi memang kalau di kita memang lebih familiarnya itu dengan Jumat Kelabu kan gitu. Saya sendiri pun juga kurang ngerti ya kenapa lebih familiar itu dibandingkan kayak katakan amuk Banjarmasin misalnya. Cuma alasan kenapa kemudian menggunakan Jumat Kelabu untuk mengidentifikasi tragedi tersebut ya seperti sudah kayak saya katakan tadi, karena kejadiannya hari Jumat, kelabu yang menunjukkan bahwa kelabu itu berwarna muram kan gitu. Iya. Dan muram itu adalah istilah yang kira-kira karena juga baik saya maupun Anda juga bukan saksi sejarah langsung ya saat itu. Kelabu itu setidaknya dikirakan menggambarkan suasana saat itu muram seperti itu kira-kira ya. Kembali mengingat Jumat Kelabu nih, kira-kira awal konflik sih apa yang menyebabkan itu? Kan nggak ada asap atau nggak ada api gitu. Saya pikir memang nggak mungkin ya kalau dalam hukum sosial itu kan ibaratnya itu kalau dianalogikan asap antara asap dan api ya kan nggak mungkin tuh ada asap tanpa ada api ya gitu, nggak mungkin ada yang kosong kalau nggak ada yang terbakar, pasti ada. Dan nggak mungkin sesuatu itu terbakar kalau nggak ada yang membakarnya gitu.
saya pikir dalam beberapa penelitian yang kita lihat memang awal penyebab dari terjadinya tragedi Jumat Kelabu ini kan kalau ini coba saya sebut nama sumbernya ya, apa seperti kayak Muhammad saya baca itu dalam penelitian itu, dia bilang saat itu setidaknya ada 3 versi awal penyebab dari tragedi Jumat Kelabu. Versi yang pertama bilang di sekitaran daerah Masjid Abu Muntal Ihsan itu Banjarmasin sini, ya kan, ada sejumlah satgas dari apa namanya tim kampanye Golkar itu lewat, ya kan, dan itu ribut mereka lewat versi pertama, sehingga memang mereka ini kemudian, ya kan, ditegur. Nah, ditegur oleh jamaah masjid situ. Tetapi karena memang rata-rata satgas dari tim kampanye Golkar itu rata-rata dikatakannya banyak yang preman, sehingga mereka yang menegur itu diancam menggunakan senjata tajam. Itu versi yang pertama awal mula terjadi. Versi yang kedua bilang juga masa yang berkupal yang lewat tadi itu, ya kan, itu kemudian dipukul oleh jamaah masjid setempat, sehingga beberapa dari mereka berhasil kabur dan meminta bantuan ke teman-temannya sesama tim kampanye Golkar saat itu di gedung DPD. Nah, ketika sudah sampai gedung DPD minta bantuan, berangkat lagi ke lokasi kejadian dan situ chaos. Ada juga yang versi yang ketiga, ada yang bilang dengan sama kejadian yang sama tadi, dipukul, tetapi bedanya dari yang versi yang kedua, mereka nggak berangkat ke kantor DPD untuk minta bantuan, tetapi sudah ada beberapa satgas lain yang melihat ini ada temennya gitu yang dipukul oleh jamaah setempat, sehingga mereka langsung berkumpul di situ. Tetapi karena masa jamaah itu lebih banyak saat itu dibilang kan lebih banyak, sehingga memang kericuan jadi menyebar kemana-mana. Yang mulanya memang di daerah Masjid Mikro Ihsan itu menyebar ke Masjid Nur dan beberapa tempat-tempat yang lain. Itu awal mulanya sih. Apa saja yang diaspirasikan untuk kejadian ini, Pak? Saya pikir kalau kami dalam kesempatan aksi tahun ini, dalam rangka untuk memperingati ya Jumat Kelabu, kita punya masukan ya kepada penguasa secara khususnya supaya ayo pelajari kembali Jumat Kelabu. Ini momentum kita bersama antara penguasa, antara pemerintah dengan rakyat ini untuk kembali belajar bahwa kita di Banjarmasin pernah mengalami tragedi gitu. Faktor-faktor yang terjadi tragedi ini kita pernah mengalami yang namanya kesenjangan sosial. Kita pernah mengalami krisis pendidikan. Kita pernah mengalami tingginya angka kriminalitas. Kita pernah mengalami permasalahan birokrasi yang sangat tidak memuaskan rakyat dan gitu. Sehingga memang itu menjadi tumpukan yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi. Artinya kita punya masukan kepada pemerintah, ayo pelajari ulang lagi supaya jangan terulang lagi. Khususnya begini, kita juga punya ajakan kepada semua elemen masyarakat, apalagi menjelang 2024 nanti kan gitu. Kita belajar dari 2019 kemarin, polarisasi politik yang terjadi di kita kan cukup tajam gitu. Sekarang Banjarmasin adalah salah satu konflik yang bernuansa politik, adalah tragedi yang bernuansa politik kan gitu. Karena memang dipantik oleh adanya konsentrasi politik saat itu. Sekarang relevansinya antara satu kejadian dulu dengan sekarang ini kan, saya pikir jangan sampai kemudian pesta politik yang semestinya ini adalah ikhtiar kita membangun daerah yang lebih maju ya kan, malah menjadi bumerang, malah menjadi awal pengrusakan kembali daerah kita kan gitu. Jangan sampai terjadi seperti itu. Dengan cara seperti apa? Dengan cara misalnya lebih menerapkan sistem politik mobilisasi massa tanpa ada mencerdaskan kehidupan masyarakat itu sendiri. Isu sara dipakai, isu agama dipakai, jangan sampai mengulang kejadian yang sama.
untuk memobilisasi massa, untuk menarik simpati masyarakat untuk supaya terpilihan gitu. Jangan sampai kita harus belajar supaya kehidupan politik kita cerdas dengan kembali melihat demokrasi sebagai batu loncatan itu sendiri. Kita semua mau ingat, tapi kita bukan nggak mengingat gitu, tapi jangan sampai terjadi sehingga kita harus ingat itu. Saya pikir seperti itu. Dan ini harus diperhatikan oleh para politisi dan kepada masyarakat secara umumnya menjelang pesta politik berikutnya. Karena kita juga kemarin melihat istilah kampret, istilah cebol itu kan muncul, sehingga kita bisa melihat di sini ada indikasi polarisasi politik yang cukup tajam di antara masyarakat. Kita nggak mau itu terulang juga, dan apalagi lebih-lebih kita nggak mau terjadi lagi kan gitu. Apa yang sudah terjadi di 25 tahun kemarin gitu. Sehingga memang pada kesempatan kita aksi kemarin, ayo bangun misalnya kalau kita mau pesta politik misalnya ya bangun cara politik yang lebih cerdas, tidak cara tadi memobilisasi massa menggunakan isu-isu sara, isu agama dan sebagainya. Tidak lagi kita pengen seperti itu. Seperti itu kurang lebihnya. Untuk aksi mengingat Jumat Kelabu seperti turun ke jalan kemarin itu apakah rutin dilakukan atau gimana nih? Kalau dikatakan rutin enggak juga. Kita juga tahun kemarin nggak ngadain, tapi kita lebih ngadain diskusinya aja. Alasan kenapa kita tahun ini ngadain, ya kita menyemarakan 25 tahun. Satu sisi juga saya pikir, kayak yang saya tahu ya, yang cukup konsisten itu kan kawan-kawan dari Unistan, ada dari Sangkarnya itu biasanya tiap tahun itu ngadain. Jadi kita juga ngadain ya dalam rangka menyemarakan peringatan 25 tahun. Kalau dikatakan jadwal enggak, kita 2016 juga kita juga pernah ada. Cuma kalau dikatakan jadwal, biasanya kita diskusi aja, biasanya kita kaji ulang, kita pelajari ulang. Karena juga kenapa kita biasanya berbagai diskusi juga, karena kan organisasi kan organisasi kehadiran tadi. Jadi kadang salah satu media pembelajar ini sedang diskusi ya. Kalau misalnya siap aksi kita aksi, kalau belum siap ya kita diskusinya aja dulu. Seperti itu kurang lebih. Boleh nggak sih Bang, kalau kita ini kan dari luar anggota LSIS tuh ikut lagi isu atau bisa ikut bincang-bincang terkait isu nantinya? Oh sangat bisa. Saya pikir begini, LSIS itu pada dasarnya organisasi yang punya identitas tidak lepas dari identitas mahasiswa itu sendiri. Kita sebagai mahasiswa itu kan minimal harus berwawasan ilmiah. Artinya punya wawasan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. LSIS itu juga harus berintegritas. Gitu. Mahasiswa itu harus berintegritas. Dan mahasiswa itu harus bersosial. 3 poin ini juga pada dasarnya ya ada identitas LSIS. Sehingga untuk melakukan kajian, untuk belajar, untuk mengupgrade diri, untuk meningkatkan diri dan sebagainya tadi, saya pikir kita pengen aja, kita selalu terbuka. Ya sah-sah saja boleh, dan bahkan memang itu harus, karena untuk mengkaji isu, untuk memahami apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita, itu kan adalah keniscayaan yang berupa kewajiban bagi mahasiswa tadi, bagi entitas mahasiswa tadi. Jadi masalah mau di LSIS, mau di dalam perkumpulan yang lain, mau dimanapun, selama itu dikerjakan dalam rangka sebagai pengabdian terhadap bangsa, ya kenapa tidak kan gitu. Kalau itu sebagai upaya mengabdi diri pada rakyat, ya kenapa tidak kan gitu. Silakan saja, kita bisa lihat. Shorty said she coming with a breakfast, cause she saw a young nigga pull up in the Rover. Now